Halo semuanya, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan ArcGIS Quick Capture secara singkat untuk pengambilan data di lapangan. Jadi Quick Capture itu apa sih? Nah, dengan menggunakan Quick Capture ini, kita hanya menekan tombol sesuai dengan kategori data yang kita maksud. Jadi kita telah mengkonfigurasikan tombol-tombol, kemudian dengan menekan tombol tersebut, kita sudah dapat mengkolek data-data yang akan kita ambil. Makanya di sini ada beberapa tagline-nya, yaitu A Big Button Mobile App, Simplest Way to Capture Field Observation, dan juga At Speed Data Collection Workflows. Nah, caranya cukup mudah untuk mengkonfigurasikan Quick Capture ini. Di sini saya sebut 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 langkahnya, yaitu pertama, create layer, yang kedua, configure field-nya atau kolom-kolomnya, yang ketiga, mengatur simbologi, dan yang keempat adalah mengkonfigurasi Quick Capture-nya. Buka ArcGIS Online, klik Create, pilih Feature Layer, kemudian kita pilih layer akan kita buat, klik Build Layer. Di situ ada tipe-tipe layer, line, point, polygon, atau kalau mau template, kita bisa pilih template. Kita saat ini pilih point, line, dan polygon. Klik Create, kemudian kalau tidak ingin mendapatkan informasi GPS, tidak perlu dicentang. Kemudian kita klik Next, dan tentukan Extend dari lokasi survei kita. Kemudian kita, jika sudah ditentukan, kita klik Next. Kemudian tentukan title atau nama dari feature kita. Tulis deskripsi atau summary-nya dan simpan di folder yang kita inginkan. Jika sudah selesai, akan tercreate point, line, dan polygon layer di bagian layer group ini. Nah, kemudian kita klik menu data. Di menu data ini, field-nya masih standar object ID. Kita tambahkan field. Nah, dari klik field, kita klik add. Kemudian tambahkan field name-nya apa, yaitu kategori. Display name juga kategori. Kemudian klik add new fields button. Nah, setelah di add, kita bisa menambahkan juga list option. Kita klik field-nya, kita create list. Klik create list. Kemudian di sini kita masukkan list apa aja. Yang pertama misalkan Alfamart, kemudian kodenya Alfamart. Kita klik add lagi, tambahkan Indomart, kemudian code-nya Indomart, tambahkan lagi. Jika sudah selesai, klik save. Nah, setelah itu kita sudah memiliki option untuk tipe-tipe data yang ingin kita masukkan. Kita masukkan juga untuk yang line, jika ingin ada penambahan, sama seperti yang poin tadi. Kemudian kita atur visualisasinya. Klik Visualization tab. Di sini kita akan mengatur simbologi. Kita pilih point. Kemudian kita klik simbologi. Kita pilih atributnya, yaitu tadi kolom kategori. Setelah itu kita klik option untuk unique simbolnya. Kita ganti simbol-simbolnya di sini. Misalkan Alfamart warna merah, ikonnya ukuran berapa pixel. Begitupun untuk feature-feature yang lainnya. Oke, setelah itu kita klik OK. Untuk line-nya juga kita tentukan seperti itu. Dan ini masih kosong ya, belum ada datanya. Jadi nggak akan ada yang terdisplay. Nah, kemudian kita klik kategori track-nya. Kemudian pilih simbologinya juga. Kita bisa atur-atur dari sini.
urutan dari simbologinya, karena by default dia nggak berurutan ya. Oke, kemudian kita klik OK, dan kita klik Save Layer. Oke, ketika sudah selesai, kita kembali lagi ke tab Overview. Nah, sudah selesai, kemudian kita buka Quick Capture dengan mengakses https://quickcapture.rjs.com. Klik New Project. Akan muncul feature-feature yang bisa kita gunakan untuk membuat survei. Kita klik yang POI. Nah, kemudian klik Next. Kemudian kita kasih title-nya apa. Misalnya POI lingkungan. Kemudian foldernya di mana, klik button Create. Nah, setelah tercreate, otomatis dia akan terbentuk seperti ini. Ada simbologi-simbologinya. Dan sudah terbentuk atau sudah terpointing sesuai dengan kategori yang kita buat tadi. Nah, kita bisa ganti iconnya, klik remove. Kemudian saya ganti dengan icon Alfamart. Labelnya kita hapus aja. Begitupun yang Indomart, dihapus. Kita ganti iconnya. Apotik juga saya ganti iconnya dengan icon apotik. Posko COVID ganti dengan logo virus. Kemudian rumah sakit diganti juga ikonnya, dan kemudian icon restoran. Oke, seperti ini. Jadi cara mengkonfigurasinya. Untuk bagian lain kita biarkan default aja. Setelah itu kita konfigur masing-masing poin ini untuk bisa ambil foto. Nah, kemudian jadi nanti ketika ambil data dia akan mengambil fotonya. Seperti itu. Semuanya diambil yang bagian foto. Kemudian di sini ada opsi untuk hide camera preview. Jadi dia nggak akan nampilin preview, tapi langsung klik foto atau tag foto. Setelah itu kita save. Dan ini udah jadi quick capture kita. Nah, selanjutnya, jika memang ingin ada perubahan-perubahan yang lain, misalkan kita mau ganti title-nya, ini kita bisa ganti dari sini. Misalkan sebagai klik appearance, kemudian di bagian label, ditulis namanya misalnya area survey. Setelah itu kita klik save. Atau kalau mau ukuran buttonnya diganti juga bisa. Kita klik save. Dan kita kemudian surveinya sudah selesai dan bisa kita share ke grup atau organisasi kita. Berikut ini adalah tampilan dari mobile aplikasi. Saya tracking dari Senin dan kemudian mengambil POI Alfamart. Di sini kita bisa preview fotonya, di-collect, dan data sementara akan disimpan di mobile sebelum nanti kita akan synchronize. Jadi kita bisa melakukan tracking dan collecting point juga secara bersamaan. Data yang sudah dikumpulkan dapat ditampilkan di dalam dashboard seperti ini. Ini ada beberapa layer yang tadi kita sudah masukkan, ada POI atau titik. Jadi kita bisa lihat kondisi jalan POI-nya masing-masing. Jalan ditutup. Kemudian ada tracking. Ada 2 kali track di sini. Kemudian juga ada polygon atau area. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan seputar quick capture. Pertama, apakah bisa diakses tanpa login atau di-share ke publik? Jawabannya untuk saat ini belum, jadi harus melakukan mekanisme login terlebih dahulu. Yang kedua, apakah dapat dilakukan secara offline? Ya, dan memungkinkan untuk dilakukan secara offline. Dan saya ketika melakukan survei juga melakukan secara offline, dan setelah survei baru disynchronize. Tapi, karena kita itu
tidak bisa melakukan tanpa login. Jadi sebelum melakukan survei secara offline, kita login dulu di rumah atau ada koneksi internet. Kemudian setelah itu baru kita jalan untuk melakukan survei. Kemudian yang ketiga, bagaimana lisensi penggunaannya. Yang penting punya RJS online subscription, baik itu corporate license atau personal license, atau juga kalau ada RJS Enterprise yang sudah terinstall di infrastruktur masing-masing, itu juga bisa dilakukan. Yang keempat, kalau ingin lebih presisi terkait dengan akurasi, apakah bisa menggunakan external GPS? Jawabannya ya. Jadi selama GPS eksternalnya ini punya koneksi Bluetooth, memungkinkan juga kita untuk dikonekkan atau dikonfigurasikan dengan Quick Capture. Jadi nanti informasi presisi atau data-data GPS ini berasal dari eksternal GPS. Oke, mungkin itu dari saya terkait dengan Quick Capture. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih.